Semuanya. Halo teman-teman. Sudah lama ya kita nggak bikin video. Banget. Iya, Beberapa bulan. 3 bulan lebih sebenarnya. 3 bulan. 3 bulan lebih. Nah, karena kita sudah tidak bisa menampung untuk tetap diam di kos, akhirnya kita memutuskan untuk bertemu. Tapi kita menggunakan protokol kesehatan. Nggak lupa. Ya, Maskernya juga nggak lupa, masker tapi juga. dicopot. Karena Mumpung ketemu, ya mumpung juga di video. Memanfaatkan momen mumpung ketemu. Kali ini mau bahas ya tentang apa? Kekerasan seksual yang belakangan ini sih emang ya dari dulu sih emang sudah itu, tapi cuman akhir-akhir ini ini kayak peningkatan banyak kasus yang ke up gitu ke media. Kalau dipresentasikan tuh kayak paling banyak tuh di tahun ini. Cuma kita lagi pengen bahas ya dari sudut pandang kita lah ya. Sebenarnya dulu udah pernah bahas, cuman nggak ke ada kesalahan. Akhirnya kita bikin lagi. Aku sih sebenarnya ya kayak bahasa itu kayak aku tuh kayak pengen menggunakan bahasa ya emang sih anggone digawe namanya sih kayak bahasa Latin bukan bahasa itu toh, bahasa psikologi nih menurut aku. Ya kok iya sih ya bahasa sih menjurus ke sana loh, menjurus ke seksual. Tapi kan emang kan kita kan nggak isi tabu kan nggak sih bahas tentang menunggu kan. Aslinya kayak aslinya gak masalah nggak masalah sih kita kan. Cuma beberapa orang kan kadang-kadang kayak kok bahasa gini. Dan khawatir kan yang mereka yang gitu kan kok ngomongnya kayak ngono sih nah biar gak lama-lama kita lihat perspektif dari Fitri tentang oh iya oke kita pertanyaan 10 pertanyaan ya. Menurut kamu sendiri ya Fitri ya kayak apa kekerasan seksual kita bahasnya yang di itu ayo di perempuan lah kita sebagai sesama perempuannya itu gimana? Maksudnya konteksnya perempuan yang korban kan? Iya korbannya itu perempuan kan kadang ada anak kecil tapi kita lebih ke fokusnya itu ke yang mungkin ke perempuan dulu. Menurutmu gimana tentang kekerasan seksual pada perempuan? Ya gimana ya? Itu kan kasusnya tuh sebenarnya karena apa ya? Karena kekerasan seksual kan kayak tabu gitu kan di masyarakat. Jadi akhirnya kayak kejahatan yang berbau seksual tuh jadi kayak nggak ke up ke media itu. Atau si korban tuh jadi nggak yang apa ya? Nggak yang mau speak up gitu loh. Kayak takut soalnya kebanyakan kan lingkungan sekarang tuh kayak kalau misalnya kita mau bilang tuh kayak ngejudge ya kamu mungkin kayak gini, kamu mungkin pakainya terbuka, kamu mungkin kayak gimana menggoda gitu kan. Kadang kan kayak apa ya korban kan mungkin kayak terus kan jadi aib nggak sih? Nah iya seakan-akan itu tuh aib gitu kan aku pernah dilecehkan atau aku pernah kayak gini kan. Kalau menurutku ya apa ya, soalnya ya selain dianggap aib oleh masyarakat akhirnya tuh kayak jadi nambah beban psikologis gitu loh di korbannya kan. Akhirnya nggak yang cuma di masyarakat tapi di ya lingkungan pertemanannya, di lingkungan keluarganya, bahkan kadang tuh yang keluarga itu kan juga kadang kayak nggak mendukung gitu loh maksudku. Jadi kayak apa ya, menyalahkan. Maksudnya jarang kan yang bisa kayak mendukung kamu tuh berharga, kamu tuh kayak gini, itu kan jarang kan. Pasti kayak kebanyakan tuh pasti disalahkan dulu gitu. Kadang marah-marah dulu itu marah-marah tapi meskipun ujungnya yo menerima cuma pasti kayak ada menyalahkan. Apalagi kan kalau ini sih yang paling apa ya, paling nyebelin itu tuh kalau misalnya kayak kita udah ngomong, maksudnya mencoba untuk speak up tapi terus kita tuh pihak si korbannya yang disalahkan. Maksudnya entah itu kamu, aku pernah itu baca yang aku pernah bikin story yang ya mungkin bahasa tubuhnya menggoda itu maksudnya kayak gimana gitu. Kenapa harus bahasa tubuhnya yang disalahkan? Mungkin jalannya ya jalannya yang kayak gini-gini atau gimana gitu. Terus mungkin bisa bajunya yang disalahkan, terus kerudungnya juga bisa disalahkan meskipun itu sudah menutup ya maksudnya sudah menutup aurat pun. Sebenarnya kan kadang
walaupun orang yang berjilbab, yang maksudnya yang pakaiannya tertutup, maksudnya yang kayak apa syari gitu loh, itu kan juga masih memungkinkan untuk kena itu juga kan, kena Iya, pelecehan juga kan. kan sudah dipresentasikan kan, ya mungkin lebih sedikit kan daripada yang terbuka gitu, tapi kan tetap ada. Tapi kan tetap ada. Heeh. Cuman yang nggak habis pikir tuh ya itu yang kayak mencari celah gitu loh, kayak mencari kesalahan pasti itu. Padahal orang yang kayak bisa apa ya, maksudnya bisa untuk menerima itu sulit banget, maksudnya bisa menerima keadaan pasca dia kena itu kan Iya. sulit. Soalnya kalau si korban sendiri ya mungkin karena kayak ya itu tadi kan kayak ngerasa ini tuh aib, jadinya kan nanti kalau cerita itu takutnya kayak nanti gak ada yang mau Nggak ada yang mau, nggak ada yang mau nanti jauhi temen-temennya atau gimana kan. Tapi kan akhirnya kayak gitu ya, kadangnya kan ada speak upun kayak kamu tadi yang bilang ada speak upun pasti akhirnya Ada kayak pro kontra. ada yang komen kasihan loh, jangan dibahas terus, jangan dibahas terus, kasihan korbannya gitu kan. Ya seharusnya kan nggak apa-apa kan. Sebenarnya kalau korban kayak gitu kan sebenarnya butuh dukungan kan, maksudnya nggak butuh nasihat sebenarnya, cuma butuh dukungan. Ya mungkin nasihat itu ada waktunya gitu loh ya, maksudnya nggak yang pas titik itu kamu langsung nasihatin, jadi tuh kamu harusnya gini. Padahal kan kadang mereka tuh cuman kayak butuh sokongan gitu untuk speak up sendiri. Terus kadang tuh kalau aku pernah baca katanya kalau misalnya kita lapor ke polisi, misalnya kita kena pelecehan seksual terus lapor ke polisi, itu tuh kayak ya pasti ditanyain gitu kayak kamu kayak gimana gitu, pasti ditanyain gitu, maksudnya nggak yang ya itu karena RUU-nya belum sah kan, itu loh, akhirnya mungkin ditanya itu kayak kejadiannya kayak gimana kan, berarti kan kayak mengulang lagi kan, berarti kan dia harus mengingat Harus kejadian mengingat itu, yang, bukan ditanya keadaannya. gitu sih. Kalau mungkin kalau menurut kamu, pendapat kamu tentang si pelaku sendiri itu termasuk apa ya, kayak gimana sih? Kalau yang korban kan pasti dampaknya pasti mereka apa ya, mungkin trauma gitu kan, mungkin dia takut masa depannya yang mungkin bakal terancam kan. Kalau dari si pelaku sendiri itu menurutmu termasuk penyakit nggak sih, atau gimana, atau emang otaknya atau emang nafsunya yang kebesaran itu Kalau gimana? penyakit sih kayaknya nggak tahu sih itu maksudnya apa, cuman kayaknya otaknya aja sih yang Otaknya kotor. ya. Maksudnya otaknya tuh seputar belakangan doang gitu kan. Kebanyakan nonton pornografi. Tapi aku nggak menyalahkan itu Yul, maksudku gini, kalaupun dia nonton ya, tapi kalau dia nggak yang merugikan orang lain gitu loh ya, maksudnya ya udah kalau mau nonton ya nonton aja, cuman jangan kamu mempraktekkan sama orang yang nggak konsen ke kamu gitu. Iya. Nah, tapi yang kayak apa ya, mungkin dampak dari menonton, soalnya pernah juga kan aku nonton di YouTube itu, dan dia itu kayak psikologi seks gitu loh. Nah, dia tuh bilang kalau sudah mencontohkan, kalau misal kita tuh sudah beristri, itu sebaiknya kita itu sudah nggak nonton itu ya. Soalnya pasti nanti imajinasi kita itu ke orang lain kan, nggak yang ke istri. pengennya tuh kayak yang di film itu. Nah, sedangkan di film kan kadang ternyata itu kan sudah film kan, berarti sudah ada skenario nya gitu loh. Iya sebenarnya. Iya aku pernah. Jadi yang menonton tuh kayak bermimpi, jadi aku lu pengen kayak gini, padahal itu sebenarnya nggak boleh. Jadi kayak ada tuntutan ke si istri itu iya, kayak pengen ke si di film itu kan. Terus kalau apa ya, kalau aku pribadi sih ya, ini lihatnya dari pelaku dulu ya, sebenarnya kadang kayak pernah sih juga psikolog itu bilang kayak yang pasti yang korban itu pasti dia itu pasti depresi, pasti dia masa depannya itu pasti itulah. Tapi kadang kayak sebagai psikolog ini dokternya ya, kayak sebagai psikolog kayak pengen gitu tahu alasannya si pelaku itu apa sih sebenarnya, motifnya. Kalau dilihat kan pakai kerudung pun kan mereka tetap dijalankan kan. gitu loh kan, berarti bukan karena baju itu kan gitu loh, entah itu dari nafsunya, mungkin kayak pengen menggali yang menjadi latar belakang kamu kayak gini apa sih. Soalnya kalau ternyata yang pakai kerudung aja itu Tetap kena gitu kan. Terus yang kayak yang kedua, kalau dilihat dari kayak agama loh ya, kalau kita melihat agama kan sebenarnya
sudah dilarang kan, maksudnya kayak agama apapun dilarang kan, kayak agama kita sendiri pun sebenarnya kita kalau berpasangan dengan lawan jenis sebenarnya kita kan nggak perlu memandang kan, kita harus memandang ke bawah gitu kan. Ya itu kan di agama Islam itu. Nah itu kan ya maksudnya ya mungkin itulah kita menjaga pandangan kita itu dari tapi kan kalau kenyataannya di Mereka. atau zaman sekarang kan ya kayak ada wanita cantik, kayak cewek cantik pun pasti terus aduh cantik kayak gitu loh. Sebenarnya itu pun juga kayak itu kan melanggar nggak sih? Iya. Ya kan. Iya, cuman kalau menurutku sih tergantung kontrol sih, kontrol diri. Kembali lagi ke itunya. Maksudnya ya apa ya, ya memang mungkin kayak memandang itu kan, kalau dalam Islam kan memang kita diwajibkan untuk menundukkan pandangan. Cuman ya nggak munafik juga gitu loh, maksudnya kan kalau misalnya kita lihat orang cakep dikit kan pasti kayak ngeliat, cuman kan ya itu ngelihatnya tuh pakai gimana, maksudnya pakai nafsu atau cuman ya udah cuman kayak muji, oh iya dia cakep cantik gitu. ciptaan Tuhan emang cantik. Soalnya sayang juga kalau nggak dilihat gitu kan maksudnya. Cuman itu sih kalau menurutku isi otaknya aja sih kalau menurutku. Cuman ya nggak tahu lagi ya. Kebanyakan berimajinasi, berfantasi sih. Jadinya Kalau dia itu memuaskan ininya nafsunya, maksudnya kayak dia tuh pengen apa? Kayak dia tuh mungkin punya imajinasi yang harus, oh aku harus menaklukkan, kayak merasa tertantang mungkin. Iya, kalau misalkan sekarang kita lihat di sisi korbannya ya. Emang kalau dari agama kita sendiri pun kan kita harus berpakaian yang tertutup kan gitu, untuk menghindari gitu. Ya mungkin berpakaian tertutup itu bisa menjadi salah satu alternatif untuk kita itu meminimalisir lah. Meskipun ternyata yang dukun masih ada ya, jadi kayak meminimalisir gitu. Tapi ternyata kayak ya itu kan kembali ke hak si para perempuan itu kan, mereka mau pakai baju apa kan ya wis urusannya gitu loh. Kita kan nggak berhak kayak ikut campur meributkan hal sing ya. Iya, kan ya kenapa yang harus yang diributkan tuh harus pakainya, kenapa nggak sih dari pelakunya yang harus ditindaklanjutin dulu gitu maksudnya? Kan ya sudah konsekuensi ya, pasti mereka ya sudah tahu konsekuensinya kalau misalnya pakai baju minim ya. Mungkin kalau di agama yang lirik gitu kan, yang lirik terus berdosa atau apa kan, nggak menutup aurat atau apa kan, mereka kan sudah tahu, pasti sudah tahu lah gitu. Tapi kan ya kembali lagi itu kan sudah menjadi haknya mereka, keputusan mereka sendiri gitu. Iya, kita kan nggak bisa kayak nyuruh dia, soalnya kan ya itu maksudnya apa sih, kalau dalam Islam kan pakai jilbab budaya, tapi kan kalau dalam agama lain kan mungkin ya kayak ya udah bajunya yang sopan gitu kan. Karena kita budayanya timur gitu kan. Cuman yang kadang tuh kamu pernah nggak sih kalau misalnya katanya kalau misalnya kan, kalau aku tuh pendapatnya kalau misalnya kamu boleh have sex sama orang, tapi kalau misalnya itu ada konsep tuh, maksudnya ada perjanjian, ada saling suka lah, maksudnya mau sama mau. Cuman kadang tuh orang mesti mikirnya itu berarti sama aja kayak kamu melegalkan have sex gitu, maksudnya tuh bukan gitu, padahal maksudnya tuh kayak ya itu tuh bukan maksudnya kayak melegalkan, cuman kalau emang kalian memang memang kayak gitu, maksudnya kayak memilih kehidupan yang kayak gitu, ya setidaknya jangan ada pemaksaan gitu dalam hubungan itu gitu maksudnya. Cuman beberapa orang, nah itu kan yang dibahas juga di RUU PKS ya. Itu kan kayak ya mau itu lo suka sama suka, terus hukumnya itu apa, mesti dikasih hukumnya kayak apa lah kan, nggak semuanya kan. Maksudnya kan kita kan nggak ada hukum untuk itu, maksudnya untuk kayak menghukum orang yang mau have sex itu kan. Iya, kadang kayak pasti kayak di hubungan kayak masih pacaran ya, mungkin si cowoknya itu kayak pengen ke sana, tapi perempuannya yang sering kita bahas kayak pacarnya tuh pengen kayak gitu, tapi yang ceweknya tuh kayak nggak mau aslinya nggak mau, tapi karena kayak takut diancam ditinggal gitu kan, kayak dia terpaksa gitu kan, juga termasuk kekerasan. Itu masuk pelecehan seksual, kecuali kalau si ceweknya emang berarti kan itu kan ada konsennya, udah nggak masalah kan, tapi nggak masalah pun bukan berarti kita melegalkan gitu. Kan itu pilihan hidupnya masing-masing kan pada akhirnya. Soalnya aku pernah sendiri sih, tapi selama maksudnya kayak masih di rumah itu pernah baca berita gitu ya, maksudnya kayak ada perempuan
keluarga korban tuh lapor katanya anaknya itu diperkosa sama pacarnya, terus kayak polisinya itu lah kalau sama pacar ya nggak mungkin diperkosa gitu berarti loh. kan mau sama mau. Itu kan padahal belum tentu juga kan. Iya, kita nggak tahu latar belakangnya, mungkin kan dipaksa atau gimana kan nggak tahu. Nah itu kita yang nggak punya itunya. Nggak tahu sih ya gimana ya, soalnya ya itu sih kayak ada itu yang di Twitter namanya tak siapa gitu, pokoknya dia tuh kayak nulis tweet yang berisi dia kayak kalau nggak salah tuh anggota pokoknya yang khusus untuk kayak mengesahkan itu loh, RUU itu loh, itu katanya beliau tuh bilang katanya ya masa apa itu kan sama aja kayak kita yaitu melegalkan, maksudnya kalau nggak ada konsen itu loh, itu sama aja kayak kita melegalkan have sex itu sendiri gitu. Padahal katanya sih udah dijelaskan, katanya nggak tahu lah pusingnya dulu. Iya kan kayak kalau emang ternyata ya RUU PKS itu emang sudah nggak, pemerintah sudah nggak mau apa ya mengesahkan atau nggak mau ada hukumnya, ya mungkin salah satunya ya pemerintah memang nggak bisa diandalkan loh, dalam hal ini nggak bisa diandalkan wis. Soalnya ini tuh yang udah mendadak tapi tetap aja di ini kan diundur-undur kan. Terus ini kan katanya dialihkan di mana gitu. Iya, kita itu nggak bisa berharap payung hukum deh pemerintah loh ya. Satu-satunya ya kitanya sendiri sih yang harus kayak belajar, yang harus kayak melindungi, berkampanye sendiri lah setidaknya. Kadang kayak apa ya? Kadang aku sendiri kayak akhir-akhir ini ya, kayak ketika kayak berita kejadian kayak gini kayak merasa kayak apa ya, telat banget untuk mempelajari hal ini. Padahal kan ini juga cinta kita kan banyak nggak sih? Aslinya iya sih. Seharusnya dari kecil sama kita sudah mendapatkan apa sex education itu sih. Iya. Aku termasuk orang yang apa ya, kayak yang menyesal gitu loh, kayak dari dulu nggak belajar kayak gini. Soalnya apa ya kayak dari kan akhirnya kan kayak oh iya ya berarti kayak gini tuh termasuk ini tuh baru tahu pas gede gitu kan. Akhirnya kayak oh my god, aku nih anjir maksudnya ini harusnya harusnya tuh dari paling enggak tuh SMP itu udah paham gitu harusnya. Makanya kayak apa ya, pengen gitu kayak mungkin besok kalau sudah punya anak atau ke keluarga yang ada perempuan kecil kayak pengen gitu ngajarin apa yang emang nggak boleh dipegang, apa yang nggak boleh dipegang, apa yang harus dijaga. Dan itu kayak maksudnya kayak bahasa maksudnya kayak tubuh itu kan ada bahasanya gitu. Itu kayak harus benar-benar mereka tuh tahu gitu loh, maksudnya biar nanti nggak salah paham kalau diajak ngomong kayak gitu kan. Iya maksudnya kayak aku mikirnya kan aku merasa telat, jadi biar kayak keluarga gitu nggak tahu gitu. Ternyata kadang kita kayak di switch aja itu sudah termasuk masuk loh secara verbal ya, secara verbal. Cuman kadang tuh ada orang yang kayak gini, masa di kayak gituin aja kayak langsung sewot gitu loh. Padahal kan itu kan hak kita ya. Maksudnya tujuanmu apaan gitu kalau kayak gitu kan. Aneh sih kadang kayak apa ya, kayak bercandaan tentang ngarah ke sana ya. Terus kayak kita tuh apaan sih? Terus malah si ceweknya kayak bilang, aku kok baperan sih? Iya, kayak mesti kayak mereka tuh berlindung dari kata baper gitu. Maksudnya semenjak ada kata itu jadi kayak seakan-akan yang itu yang seharusnya itu tuh salah tapi di cover sama kata baper itu. Tapi ya susah juga sih soalnya hukum di sini juga kan belum mengesahkan, akhirnya kayak berjuang sendiri. Soalnya emang kayak apa yang mulai dari anak kecil pun kan ya kayak gitu nggak sih, banyak kemarin malah yang SMP ya. Oh iya, aduh iya aku pernah baca itu kan singkatannya dia tuh pondok tapi di sama gurunya sendiri itu kan akhir sekarang tuh kayak nggak bisa dijadikan patokan gitu loh, yang kelihatannya taat agama apa gimana tuh nggak bisa dijadikan patokan bahwa mereka itu baik. Seriusan sekarang tuh dunia bener-bener jahat kayaknya. Kalau dari dulu jahat cuman kayak belum keungkap gitu kayaknya. Dulu bertopeng ya. Iya, dulu topengnya masih tebal, sekarang udah mulai
Kadang kayak apa ya, kadang kayak mikir ya, aku kadang mikir sih kayak anak kecil ya, anak kecil kayak dicium-cium gitu, kayak dicium-cium gitu kan. Oh iya. Terus sebenarnya kan kayak boleh nggak sih untuk sebenarnya? Patokannya umur berapa sih? Kalau menurutku sih kalau udah menjelang kayak dewasa, maksudnya bukan dewasa sih, kayak udah menjelang remaja itu kayaknya udah stop deh harusnya. Kan sih pernah itu loh sih, Ronaldo itu siapa itu ya, sing nyium bibir anak itu kayak banyak yang protes kan. Loh kan ini anak artis Ruben Onsu itu kan juga gitu kan, ada Iya. mereka tuh di keluarganya ada budaya untuk mencium bibirnya kan. Tapi kan kayaknya kalau untuk seumur si anaknya siapa, anak angkatnya Anak angkat itu kan. itu kan kayaknya remaja. iya kan harusnya kan kayaknya stop deh gitu, kecuali kalau emang masih umur 2 tahun 3 tahun mungkin karena itu ya kali. Nanti kalau misalnya udah gede nanti akhirnya tuh kayak jadi sebuah kebiasaan gitu kan. Iya kalau anaknya tuh gampang diarahkan itu, maksudnya kayak gampang, oh ini tuh nggak boleh. Kalau misalnya kamu ketemu sama orang, takutnya tuh kalau ketemu sama orang lain yang nggak keluar, Iya, yang nggak keluar ke intinya gitu akhirnya. Terus kadang soalnya kayak aku pernah kayak ngeliat dari lingkungan itu kayak yo ini masih balita sih, tapi kayak cara nyiumnya tuh kayak nggak kayak gitu kan, ya emang kayak yo gemes tapi kayak kelebihan. Iya ya, itu kan kayaknya nggak boleh juga. Ya nek misalnya keluarga, ya nggak, nek keluarga kita nggak bahas ini yo ya, tapi kayak nek orang lain terus tiba-tiba kayak Kok orang lain kayaknya mencium anak kecil pun kan harusnya kan ada batasan ya. Mungkin saya kayak bunyi loh. Oh ya. Aku sendiri yang lihat ini kayak risih loh. Kayaknya emang harus dibatasin itu. Tapi ya gimana ya, kayak kamu kalau maksudnya kalau hidup di desa kan pasti orang-orang itu kan ya apa ya, kayak susah gitu loh. Maksudnya untuk dicegah gitu kan. Iya. Ya gimana? Enggak oleh. Tapi rata-rata nggak sampai segitunya sih. Biasanya tuh kayak tergantung. Ya nggak Tergantung orang. Tetap ada beberapa lah. Soalnya kadang kayak aku ngerasa sendiri kayak waktu zaman kita sekolah lah, kayak iya kita kan pernah kan pasti kayak sama lawan jenis gitu kan, kayak gitu ya kayak maksudnya kayak gitu enggak, maksudnya kayak ya mungkin kita deket terus ada terus dipegang tangannya kayak atau dari sikap itu sudah termasuk itu kan. Kalau aku dulu tuh pernah kan kayak pas SD kalau nggak salah. Tapi sama ini maksudnya apa ya? Enggak SD sih, mungkin masih. Tapi kayak dicium sama apa kayak Pak Le gitu loh. Itu pun kayak udah kayak sih gitu loh kayak. Tapi mereka tuh kayak mungkin apa ya? Gemes gitu kali ya. Akhirnya kayak ya udah. Sebenarnya di lingkungan kita pasti kayak kita apa ya, sebenarnya kalau nggak di depan kamera sih pasti bisa apa ya, Maksudnya gimana? kalau misalnya kita nggak di depan kamera itu pasti kita bisa bahas secara luas tentang kita pernah lihat kejadian itu di masa lalu atau di sekitar teman kita gitu. Tapi emang kayak nggak enak aja sih dibahas itu kan. Kadang kayak beberapa teman tuh kan kadang ada cerita kayak masalahnya gitu. Itu tuh sebenarnya orang yang kadang-kadang yang paling deket sama kita tuh kadang kayak berpotensi menjadi itu gitu. Maksudnya kayak menjadi apa ya, kayak menjadi pelaku gitu loh, pelaku dari kejahatan itu sendiri secara nggak langsung loh ya. Misalnya kayak gimana itu? Ya misalnya kayak ya apa ya, aku nggak bisa nyebutin orangnya sih, tapi maksudnya maksudnya gimana ya, kayak misalnya kamu tuh deket sama tetanggamu misalnya gitu, tapi tetanggamu tuh kayak nganggapnya tuh biasa, misalnya kayak ya megang-megang kamu, mungkin karena dari kecil kali ya gitu, akhirnya tapi kan padahal itu kan nggak boleh ya, harusnya sih, cuman kadang kan mereka nganggapnya lo kan udah aku rawat dari kecil gitu loh, maksudnya kayak akhirnya melegalkan gitu dengan dalil sudah merawat, bukan berarti harus
bukan berarti Iya. boleh gitu maksudnya. Kadang-kadang kita nggak tahu motifnya si itu kan apa gitu. Emang dia menganggap itu sudah sebagai adiknya atau anaknya, atau ternyata itu karena Ya, nafsunya, iya, kan nggak tahu. nggak tahu gitu. Cuman ya kayak jadi perempuan tuh apa ya hati-hati aja lah pokoknya, pinter-pinter jaga diri. Kayak ya apa ya, serba salah juga sih kayak jadi perempuan itu dalam kasus ini loh. Ya kan, katanya karena berpakaian seksi, Iya. tapi terus ketutup masih aja Masih ada aja yang katamu yang jalan-jalannya lah atau apalah gitu. soalnya ininya loh apa bahasa tubuhnya menggoda. Maksudnya apa itu bahasa tubuhnya menggoda? Nggak paham. Aku tuh pernah ditanyain sama temenku gini kan, kayak ya bahas tentang ini sih, tapi belum sampai ke waktu itu belum musimnya. Kok belum musim sih, apa ya, kekerasan seksual itu belum sampai kayak gini loh. Jadi pernah tanya apa gini, apa ya oleh arek lanang mbak aku tuh kayak biasa aja ngono bahas ini ngono loh. Pasti kayak ya bahas hal ngono ku lah, bahas mungkin bahas seks atau apa gitu. Kok be aja ngono mbak aku ngono. Terus ya mungkin apa ya tergantung dari kita nih sih. Mesti kita merespon pasti karena kita merespon itu, jadi ya Akhirnya mereka ya biasa, biasa. karena mereka itu kita tuh terbuka kan hal itu. Sebenarnya kayak itu salah nggak sih? Soalnya aku ya kayak pernah deh di posisi yang kayak gitu. Aku ya pernah. Aku pernah dicurhatin sama teman cowok tentang masalah itunya, maksudnya kayak kehidupan dia sama pacar-pacarnya. Cuman aku ya santai sih, soalnya kalau menurutku aku nggak wajib untuk apa ya, kayak melarang gitu loh ya. Maksudnya ya aku ya bukan melegalkan juga sih, maksudnya kayak ya gimana ya, Kadang kayak guyonan lebih kayak guyonan misalnya kayak ayo bilang nih temen, tapi temen konteksnya itu temen ya ini, tapi konteksnya itu bercanda. Aku tahu kalau untuk itu tuh bercanda loh. Ayo wes nak hotel wes gitu, kayak iya. gitu loh. Soalnya kan kayak misal ya, kalau nggak tahu ya, kalau kita lihat di itunya itu maksudnya kayak lihat di kekerasan seksual, kalau kita diajak kayak gitu pun kita sudah termasuk. Tapi nggak tahu ya, karena ini konteksnya teman dan mungkin gitu temannya pasti kayak bercanda gitu loh. Kalau menurutku, tapi ini sih menurutku pribadi sih. Iya. Temen itu kan ada kayak tingkatannya juga. Maksudnya kayak kalau kan kelihatan nggak sih orang yang kayak maksudnya beneran ngajak kayak gitu sama niatnya bercanda itu kan kayaknya ada perbedaan. Kalau niatnya bercanda sih ya diwalesin bercanda, tapi kalau niat serius ya digampar aja udah. Kadang kayak pernah aku rasa kayak aduh bener nggak sih aku merespon ini, gue bener nggak sih gitu. Soalnya kadang malah temen-temen kayak gitu ya, ayo gitu, maksudnya kayak ya aku dengan nada tuh ya bercanda ngono, ayo loh ngono, apa cuma guyon tak ae ngono. Tapi sebenarnya misalnya di konteks itu ya gak bakal gitu sama ngono. Oh, kalau aku itu ini dicurhatin, maksudnya kehidupannya dia, kehidupan tentang dia gitu. Beberapa orang sih nggak tahu orang-orang tuh ngapain, maksudnya kayak kenapa segitu terbukanya gitu loh maksudnya. Iya kayak pernah sih ya, pernah ada yang kayak curhat kayak gitu sih kayak. Nah kayak Padahal mau pura-pura jadi orang awam itu kok ya nggak iso. Iya. Pengen kayak bawanya menanggapi gitu. Tapi kan emang kayak pernah sih kayak oh iya pengen deh, mesti kayak cuma kan emang kayak penting nggak sih kan, ya penting banget kan, mesti kayak ada hal kayak apa ya, sebutannya emang kita tuh nggak tahu. Tapi jadi tahu karena ngobrol sama mereka gitu. Jadi kan kayak kita tuh tahu gitu loh. Tapi kamu pernah nggak sih kayak merasa malu bahwa kamu tuh sebenarnya paham, cuman kayak mau ngomong itu kayak malu gitu loh. Aku soalnya sering kayak gitu. Aku mikirnya gini, aku mikirnya tuh malah kayak aku takut malah kayak aku dikiranya kayak pernah gitu kan. Itu sih nggak rasakan. Tapi kadang ya ada masa bodoh. Iya, kadang bodoh loh. Soalnya kan kadang orang kan, tapi ya kita nggak bisa nyetir pemikirannya orang kan pada akhirnya. Jadi ya udah loh. Kalau emang tahu ya tahu aja. Nah kadang lebih lihat sih kayak oh anak ini gimana sih, kan kita pasti sudah ada penilaian kan.
kalau emang mereka terbuka ya bisa diajak terbuka, pemikiran terbuka ya wes, tapi kalau emang nggak bisa ya itu Ya udah. ada batasan lah, kita yang membatasi, kita yang membatasi. kita yang membatasi. Soalnya emang kan kita takutnya wah adik itu lo ngerti Ngerti kayak gini. Padahal ya kita ngertinya tuh ya dari teman, kalau nggak itu dari Google. ya kayak gitu dari Twitter. Kalau itu dari Twitter, soalnya Twitter tuh adalah jalan ninjaku. Sudah. Bagus apa namanya, ada tambahan? Enggak sih, pokoknya jaga diri Iya, teman-teman. enggak, terus kayak menurut kamu sendiri, kamu tuh, misalnya kamu sebagai perempuan ya, apa sih yang kamu lakukan untuk mencegah apa ya, untuk Mencegah, meminimalisir. iya, atau melindungi diri kamu sendiri itu kayak gimana? Jangan takut sih kalau gitu. Soalnya biasanya kalau kita takut itu tambah kayak di ini gitu loh, kayak misalnya kamu di jalan terus akhirnya kayak di sweet gitu. Aku tuh orang cenderung yang kayak ya karena wajahku mungkin kayaknya judes gini ya, akhirnya terus aku juga nggak yang menanggapi, nggak ngelihat mereka, jadi akhirnya kayak mereka berhenti gitu loh akhirnya. Kamu yang pede gitu ya lewat. Aku kayak ya udah diangkat aja dagunya gitu loh, maksudnya kayak ya udah ngapain Aku mau terbalik. Soalnya dulu tuh aku pernah yul kayak ya itu jalan biasa kan, yang jalan di jalan raya, terus yang ini apa diginiin gitu, nggak tahu maksudnya itu mau gimana, kurang ajar itu. Tapi cuma pernah sih kejadian apa ke sebelah dek kamu ya, pokoknya pas aku di kampus sama temanku, wes duduk dek itu loh kursi depan itu loh, Anu kan kelas enggak di luar kampus, depan di kampus itu loh, kayak halte, di halte. Nah itu terus kayak aku nggak paham ya, anak kalau apa loh, tapi jarakku jauh, terus kayak mereka tuh kayak pipis loh. oh iya Tapi dia itu melihat kita, udah kayak kita aku udah. Terus aku ada pengalaman ini. Terus kayak aku udah ngomong deh temen gue lagi, kok ngasih kita, akhirnya kayak kita tuh selalu gitu. Kalau aku itu depan Giant, sebelum Giant itu kan ada apa itu namanya, Grand Mercury. Saya baru udah. Saya baru itu kan. Pas aku pulang, kan aku lewat situ pulang kerja kan. Terus akhirnya pertama tuh bapak-bapak naik motor. Dia berhenti di depanku. Dia nunjukin itunya. Terus aku kan otomatis langsung kayak apa? Mengumpan aku langsung aja. Aku langsung gak jelas. Betul kan? Sumpah, terus aku ini maksudnya aku maju duluan kan. Maksudnya aku lari, maksudnya biar mendahului gitu loh. Terus dia ini lagi, dia mendahului lagi. Terus aku langsung kayak aduh, kayak marah emosi gitu, maksudnya lu nggak ada harga diri bagaimana anjing gitu kan ya, emosi loh ya, maksudnya iya cuma emang lu seksi apa gitu loh, maksudnya itu kan kalau kayak gitu kayaknya kelainan sih, cuman nggak tahu sih. Karena kalau katanya itu ada di dunia, mungkin di dunia gaib itu katanya kayak ada yang syaratnya buat kayak pesugihan gitu loh katanya. Iya, pernah kejadian nih, gue pernah kejadian di sebelah kosku. Iya, dia menunjukkan itunya. Maksudnya ngapain gitu? Ya aku nggak bakal Kayak gaya apa? nggak bakal menanggapin, maksudnya aku bakal menanggapin apa? Ya sih pernah aku ya dek. Dia tuh sih pulang dari Royal. Kan itu Bayangkari ya, Bayangkari itu kan anak tembok itu sih, kayak tembok itu lebih depannya Bayangkari kan ada tembok lah. Di pinggir-pinggir gitu sih, terus kayak nunjukin itunya ya. Iya, shock Aku pertama shock, tapi soalnya dulu aku SMA juga pernah ya. Terus tapi dia tuh kayak, kamu ngerti itu nggak sih? Apa namanya? Itu kayak itu loh, gula. Apa sih? Bahasa Jawanya tebu. Bahasa Indonesianya apa? tebu ya, tebu lah ya. Tebu aja nih. Iya. Kan ada kayak kebun gitu ya. Nah itu, tuh dia kayak gitu di situ. Kan kurang ajar banget ya. Kayak berasa seksi gitu loh maksudnya kan. Nunjukin gitu.
Gak mau. Maksudnya aku pertama shock tapi setelah itu kayak langsung kayak marah gitu loh. Maksudnya kayak anjir lu ngapain? Ini kayak apa ya? Ya nggak tahu ya. Kan masih aku juga bukan cowok ya. Maksudnya kayak aku merasa tuh kayak ya mungkin cowok itu apa ya bahasanya nggak enak ngomongnya. Kebanggaan maksudnya Nggak pasti melakukan rutinitas itu kan, kan melakukan rutinitas itu, tapi ya mungkin kalau yang bisa menjaga kan ya wis di kamarnya kayak atau di tapi nggak dulu sih? aku pernah ngobrol sama temanku dia cowok juga tapi katanya kayak itu tuh nggak yang maksudnya dia tuh emang itu tuh harus gitu loh kayak tapi Lah iya tapi kan kalau yang di lingkungan maksudnya di luar rumah dia itu kan berarti kan kayaknya dan dia tempat kan sengaja umum ya, dia kan sengaja kan berarti bukan yang kayak rutinitasnya Nggak, cuman mungkin kayak mungkin kan orang cewek kayak mana oh paling iya ya iya kayaknya soalnya kan kalau memancing memancing nah itu gitu anjir secantik apa ya ya soalnya aku tuh yuk pernah iseng kayak di Instagram ya ada foto orang seksi kan terus aku banyak komen-komennya gitu lah kan ya komen awalnya kan pasti pemersatu bangsa gitu Oh, kan iya. terus saya kan kayak aduh aku baru mandi gini aduh aku baru keramas apaan loh itu kayak aku baru apa aku baru mandi ada baru saja selesai mandi oh aduh aku baru saja selesai Oh, kayak, iya. kayak gitu loh Iya, bahasanya komen-komen. terus anjir aku kayak gitu terus tapi kayak, iya sih di Twitter banyak banget itu kayak pemersatu link pemersatu bangsa katanya iya akan iseng loh kayak terus aduh kayak bisa kayak fotonya tuh emang sengaja kayak disimpan gitu buat bahan katanya kayak buat bahan itu nggak tahu itu berarti kan juga berfantasi nggak sih sama foto itu iya tapi mungkin orang-orang tuh nggak tahu sih aku kapan-kapan lah aku tak nanya cuman kayaknya orang siapa sih mau tanya oh nggak ada aneh banget aku sumpah terus tanyamu ya apa tapi aku lost lebih sumpah tapi nggak itu sih mati kok ya aja kok ya wis cuman kok share gitu loh ngomong itu cuma tapi kayak nggak tahu sih maksudnya bukti fantasi apa enggak gitu loh ngerti gak sih maksudnya kalau melakukan itu harus ada fantasi tapi pasti ini seharus ya nggak tahu sih iya apa ya iso deh kamu si aku tuh membayangkan gitu kayak enggak ya iya maksudnya kalau itu dibilang kayak rutinitas atau apa mereka itu kayak emang kalau lagi pengen ya pengen aja atau emang kayak butuh dikode sih kayak dipancing misalnya kayak habis lihat apa atau habis ngapain gitu baru gitu atau emang kalau rutinitas kan berarti enggak kan ya mungkin kalau lagi apa aja gitu nggak tahu mari ditanyakan nanti ditanya begitulah random sekali insan iya itu kayak sering masalah kekerasan seksual lagi kak aku pribadi kan sini kayak ingin lebih mempelajari tentang sex education supaya kayak ya kita kan sebagai calon ibu ya calon ibu kayak ya kita kan pasti kalau nggak punya anak cewek kan pasti ya kalau nggak punya anak cowok kan pasti anak cewek itu kayaknya memang besok kita tuh kayak harus lebih paham daripada mereka kayak mungkin zaman kita juga kayak gini apa zamannya mereka gitu aku tuh dulu pernah ketemu sama ibu-ibu dia ditanyain sama anaknya dia ditanyain masalah organ tubuh maksudnya alat pokoknya organ tubuh kelamin perempuan gitu loh itu ini gunanya apa gitu itu tapi kayak dia jadi si ibunya tuh nggak yang menjelasin gitu ya akhirnya pada akhirnya kayak mengalihkan ke hal yang lain gitu padahal kan kalau menurutku iya harusnya nggak sih apa-apa di ini kan iya sih kayak mereka kan jadi kan oh iya ternyata itu vital maksudnya nggak boleh maksudnya kayak mungkin karena dianggap tabu banget ya padahal tuh kalau terlalu tabu cuman dia tuh yang ibu maksudnya anaknya tuh sekarang mungkin udah SD kan harusnya kan maksudnya kan juga ibu-ibu sekarang kan harusnya kan kayak iya dikasih tahu aja gitu. Nah itu loh yang kayak pengen aku perbaiki mungkin aku nggak bisa sih kayak terus bisa melindungi semuanya atau apa ya mungkin kayak dari diri aku sendiri ya mungkin itu selanjutnya keluarga gitu kan iya ya dari hal kecil nah itu biar mereka tuh tahu gitu loh soalnya
kalau sudah kayak pernah kejadian kayak gitu pasti ada trauma dan terus apakah di masa depannya mereka gitu, kalau semuanya akan terkena trauma kayak gitu, nggak berani ngomong, Soalnya takut. apa ya, orang tuh sulit kalau misalnya kalau udah kayak kena kayak gitu tuh kayak sulit menghargai gitu loh, sulit menghargai diri. Padahal kayak gitu tuh sebenarnya bukan apa ya, maksudnya bukan patokan masa depan itu loh. Maksudnya masa depan tuh bisa Iya. gapai meskipun dia kayak gitu maksudnya. Iya, maksudnya kayak kita bisa suci apa sih sampai harus menilainya itu dari kamu perawan atau enggak gitu kan. Iya, memang kayak mungkin dulu aku pernah berpikiran kayak gitu ya, lebih ke sini ya. Iya sih kayak maksudnya emangnya kenapa kan, why not Kadang gitu. tuh kita kayak cuman beda jalur begini nggak sih, cuman kalau ngomongin dosa lah ya, kalau ngomongin dosa tuh kayak cuman beda jalur buat dosanya nggak sih. Kadang tuh aku mikir kayak ya juga ya, kita tuh sebenarnya semua orang tuh berdosa gitu, cuman kayak beda caranya aja gitu. Cara mendapatkan dosanya tuh beda. Kadang tuh kita kayak dulu tuh emang sering ya kita kayak menghakimi orang gitu, maksudnya kayak Iya. dikit-dikit dicat sini, dikit-dikit gini. Ada kayak iya, kadang kita mikir kita tuh lebih baik dari mereka gitu. Padahal kita juga baru kayak anggaplah kita baru belajar agama dikit, tapi langsung kayak ya itu sih ininya, penyakitnya orang yang baru belajar tuh pasti kayak gitu. Rasa bisa Saling mengingatkan, terus jaga diri, terus jangan takut. apa ya? Pokoknya kita semua berharga. Sudah ya? Iya. Sudah.